Baik, sudah masuk ya. Terima kasih Mas Noval. Prinsip dan aplikasi pendidikan kesehatan pada kelompok penyakit menular. Ya. Apa itu penyakit menular? Yaitu penyakit yang bisa menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, parasit, gitu ya. Sedangkan penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif. Ya. Kalau saudara-saudara sekalian ya, adik-adik sekalian mencermati level pencegahan itu ya, ada 4 level itu. Jadi kalau promotif itu kira-kira di level yang primordial ya. Sedangkan preventif itu kira-kira di level yang primer, nanti kuratif itu di level yang sekunder, kemudian rehabilitatif di level yang tersier. Kira-kira seperti itu. Tetapi tidak sepenuhnya begitu ya. Karena apa? Karena promosi kesehatan itu masuk sebetulnya di level primary. Tapi untuk memudahkan saja ya, memudahkan gambaran besarnya. Sebagaimana juga kalau saudara-saudara sekalian belajar natural history of disease ya, eh, riwayat alamiah penyakit itu nanti juga dikaitkan dengan level pencegahan. Ini penting mengingat apa? Mengingat bahwa keunggulan kita, keunggulan kita itu kan kedokteran keluarga. Sedangkan kedokteran keluarga itu sangat terkait dengan primary care, ya, terkait dengan primary care. Kemudian dia terkait dengan pencegahan, ya. Nah, kita dulu memahami pencegahan itu hanya biar tidak sakit. Sekarang kita paham bahwa pencegahan itu ada di sepanjang perjalanan dari natural history of disease, gitu ya. Promosi, prevensi, kurasi, rehabilitasi. Tapi sekali lagi terkait primordial, primary, secondary, tertiary itu globalnya sama, tapi detailnya nanti agak beda nih. Semoga bisa dipahami yang saya maksudkan ini. Untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan. Jadi kan kesakitannya diturunkan, kecacatannya disability limitation kan, kematian, membatasi penularan ya, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Nah, saudara-saudara sekalian mungkin berpikir ya, apa beda antara wabah, KLB, epidemi, outbreak gitu ya. Itu memang saya sendiri sudah pernah saya tanyakan pada Prof. Bisma ya. Itu ya secara umum pada dasarnya sama aja ya. Hanya satu beda bahasa ya. Kalau outbreak, epidemi itu kan bahasa asing ya. Kalau kejadian luar biasa, wabah itu kan bahasa Indonesia. Lalu kadang-kadang juga digunakan istilah-istilah itu untuk memperhalus ya. Memperhalus itu misalnya kesannya apa ya, misalnya kok wabah itu kan kesannya mungkin mengerikan, mungkin diganti dengan istilah yang lebih lebih halus ya, seperti itu. Tapi secara umum sebetulnya mirip ya antara kejadian luar biasa, wabah, epidemi, outbreak. Intinya apa? Intinya ada lonjakan kejadian dari biasanya. Kalau yang stay selalu ada, tetapi jumlahnya nggak banyak, itu kan namanya endemi. Ya, stay jumlahnya nggak banyak, itu namanya endemi. Lalu kalau tiba-tiba kemudian melonjak, lah itu ya arahnya ke KLB, wabah, epidemi, outbreak gitu ya. Nanti kalau udah meluas berbagai negara namanya pandemi, kan gitu. Kalau kadang ada, kadang tidak, itu namanya sporadis ya. Sporadik itu nggak bisa ditentukan. Itu ya, jadi eh, prinsip-prinsipnya seperti itu.
Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jadi memang kadang-kadang ada yang membedakan ya antara KLB dan wabah. Kalau di sini kan berarti wabah itu lebih lebih serius daripada KLB gitu ya. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim. Ini biasanya juga keluar di uji kompetensi ya, istilah-istilah seperti ini. Mohon diingat-ingat ya, mohon dimasuk-masukkan. Jadi wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, lalu upayanya apa aja? Upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular itu bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan ya. Ada promosi kesehatan, ada surveillance kesehatan. Apa itu surveillance? Surveillance itu monitoring yang sistematis dan terus-menerus, ya itu namanya surveillance. Jadi surveillance itu monitoring yang sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit, ya. Lalu pengendalian faktor risiko, termasuk pengendalian vektor, ya, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, pemberian obat secara massal, dan juga kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Jadi ini ya banyak banyak hal ya yang jadi semua nanti mungkin akan mendapatkannya ketika nanti stase profesi di IKM. Tetapi tergantung bulannya juga ya. Jadi nanti pas bulan apa kadang mendapatkan programnya nanti beda-beda ya. Karena kan kita cuma 5 pekan di puskesmas, sedangkan puskesmas itu kan jalani program dalam 12 bulan. Jadi ngepasi pas ada programnya apa, maka kadang tidak semua kompetensi yang di puskesmas sesuai dengan SKD itu bisa dilakukan ya, karena sebabnya itu. Promosi kesehatannya bisa dilakukan melalui penyuluhan jelas ya, konsultasi dan bimbingan konseling, intervensi perubahan perilaku jelas ya, pemberdayaan, kader dan sebagainya, pelatihan-pelatihan, lalu pemanfaatan media informasi ya. Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan mencegah penyakit menular. Jadi topik health behavior yaitu topik yang penting ya dalam public health. Tapi sebetulnya health behavior atau perilaku kesehatan itu tidak sekedar penting di public health ya. Karena apa? Di medical practice ya, kalau dia periksa penyakit ya, entah penyakit dalam, entah lain-lainnya itu terkait dengan perilaku kesehatan. Kalau dia itu baik dia maupun dokter yang ngobati mikirnya hanya bahwa penyakit itu adalah obat, ya itu keliru ya, nggak cukup. Makanya kalau dalam kedokteran keluarga kan harus komprehensif, harus holistik gitu. Jadi nggak bisa berpikir sakit hanya obat, nggak bisa ya. Sangat terkait dengan yang namanya health behavior ya, perilaku kesehatan ya. Maka nanti kalau saudara-saudara sekarang ada yang ikut ICMB, kebetulan kan saya salah satu yang ya ngisi ya, karena ditunjuk itu saya akan menyampaikan materi apa kontribusi public health terhadap medical practice ya.
Salah satunya adalah pengukuran head behavior. Salah satu head behaviornya adalah medication adherence, kepatuhan berobat. Kasih obat saja kalau nggak diminum, ya ada orang yang kasih obat, obatnya dibuang, gitu ya. Tuh, ya. Perilaku hidup bersih dan sehat minimal meliputi cuci tangan pakai sabun, ya. Pemberantasan jentik nyamuk, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lah ya. Kemarin masih masih keliru ya waktu saya tanya kemarin ya, bukan 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang gizi seimbang. Lalu melakukan aktivitas fisik setiap hari, ya, menggunakan jamban sehat, menjaga dan memperhatikan KESPRO, kesehatan reproduksi, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat, ya. Sedangkan surveillance kesehatan dilakukan untuk tersedianya informasi tentang situasi, tren, ya, faktor risiko, ya, terkait dengan apa? Ya, nanti terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau misalnya ya kita melihat satu tren penyakit berdasarkan data kok naik terus gitu. Nah, ini mungkin ada satu kebijakan yang harus segera diambil, ya. Terapinya adalah terapi komunitas. Misalnya zaman dulu ketika ada wabah kolera di Inggris ya, abad ke 18 19 ya. Itu terapinya apa? Terapinya menutup sumber air, kemudian wabah koleranya turun, ya, contohnya begitu, ya. Kemudian surveillance kesehatan dilakukan untuk juga terselenggaranya kewaspadaan diri terhadap kemungkinan adanya KLB atau wabah dan dampaknya. Jadi kalau udah mulai bahasa Jawanya beribik-beribik ya, kok kasusnya nambah, 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 itu warning ya, sudah harus mulai diambil tindakan. Tuh surveillance tuh kayak gitu. Maka dulu ketika COVID itu kan kelihatan ya, kita tiap hari worldometer kan kita bisa melihat grafiknya ya, itu namanya surveillance kayak gitu. Sehingga kita per hari ini tuh gak, kalau melihat grafiknya tuh kita juga, bagi yang paham ini ya, paham grafik, paham epidemiologi, masyarakat pun bisa dijelaskan. Oh kok grafiknya sedang sedang curam ke bawah, nah, kita lebih lebih tenang ya untuk keluar. Tapi ketika grafiknya sedang peak di atas gitu, ya kita harus hati-hati. Ibarat hujan itu sedang lebat-lebatnya ya, sedang ada badai itu, virus itu mungkin udah di mana-mana itu, ya. Tuh. Kemudian terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah dan dasar penyampaian informasi kesehatan pada pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Sedangkan pengendalian risiko, perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalian vektor, rekayasa lingkungan, dan peningkatan daya tahan tubuh. Lalu penemuan kasus apa? Ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau aktif, petugas kesehatan langsung datang. Kalau pasif, penderita yang datang ke fasilitas kesehatan, lalu kita catat, gitu ya. Jadi aktif case finding dan pasif case finding. Sedangkan penanganan kasus ditujukan untuk memutus mata rantai, ya, memutus mata rantai dan atau pengobatan penderita. Termasuk misalnya kasus HIV/AIDS, ya. Kasus HIV/AIDS itu kalau teorinya loh ya, teorinya kalau ada penderita yang apa, dia mengkonsumsi ARV atau ART ya, antiretroviral terapi atau antiretroviral, kemudian viral load-nya itu sangat rendah gitu ya, maka dia kemungkinan untuk menularkan itu sangat kecil, ya.
Jadi ada kondisi di mana ya, ada kondisi di mana penderita HIV itu bisa jadi dia tidak menularkan ya. Kalau viral load-nya bisa ditekan sedemikian rupa. Contohnya seperti itu. Maka ya harus terdeteksi dulu ya, harus terdeteksi, kemudian cepat-cepat. Makanya salah dua pilar penting misalnya dalam pengendalian HIV adalah testing sama terapi. Testing itu ya untuk mengetahui secepat mungkin, lalu di terapi itu supaya viral load-nya itu bisa ditekan. Viral load yang ditekan itu akan bagi pasiennya sendiri dia juga akan kemudian cenderung sehat, kemudian bagi orang di sekitarnya juga akan ditekan ya, membahayakannya. Sedangkan pemberian kekebalan ada imunisasi rutin, ada imunisasi rutin itu yang diwajibkan pemerintah misalnya ya. Imunisasi tambahan itu yang tambahan sendiri ya, yang tidak diwajibkan tapi juga baik ya kalau dilakukan. Sedangkan yang imunisasi khusus itu adalah ya yang punya potensi-potensi khusus ya, yang punya potensi-potensi khusus kemudian dia diberikan imunisasi. Contoh misalnya kayak kita kalau mau haji itu kan di imunisasi meningitis gitu ya. Ya dulu waktu mau haji itu kasih itu termasuk imunisasi khusus ya kayak gitu. Kemudian pemberian obat secara massal ya. Jadi ini penjelasan yang tadi ya, ada beberapa usaha tadi ini penjelasannya. Dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan, namanya neglected tropical diseases (NTD), dengan memperhatikan tingkat endemitas wilayah masing-masing. Ya. Jadi ada penyakit-penyakit di Indonesia ini yang endemisitasnya itu beda-beda. Kak di sini misalnya, Anda di sekitar kita kan nggak ada ya filariasis. Tapi di daerah Jawa Tengah juga ada tuh di wilayah-wilayah tertentu ya. Misalnya begitu. Ya. Nah, penyakit menular yang perlu menjadi perhatian, tiga penyakit menular yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tadi ya saya sebutkan HIV, HIV/AIDS ya, TBC sama malaria. HIV itu Human Immunodeficiency Virus ya. Belum tentu dia menjadi AIDS ya. Belum tentu menjadi AIDS. Tapi orang dengan HIV sendiri sudah ya memang dia riskan ya untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang lain. Maka kuncinya adalah tadi testing terapi ya. Terapi untuk tadi menekan viral load. TBC malaria. TBC ini utamanya penemuan kasus juga, kemudian juga terapi ya. Terus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I ya. Lalu penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, ya contohnya kemarin COVID ya. Kemudian penyakit-penyakit tropis terabaikan, neglected tropical diseases. Untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga, yaitu meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko. Yang risiko TB itu apa aja? Kontak, pasien HIV, HIV itu riskan TBC ya. Padahal kalau HIV sudah dengan TBC, kalau saudara nanti baca di literatur ya, TBC ini termasuk salah satu yang paling dominan ya, menyebabkan kematian pada HIV. Jadi kayak gimana ya antara HIV dan TBC ini? Jadi ketika ada orang TBC, ya, kita bisa curiga jangan-jangan dia punya HIV. Gitu. Ketika orang punya HIV harus dicek dia ada TBC atau enggak. Ketika HIV sama TBC sudah berteman ya, nah itu salah satu penyebab kematian yang besar ya pada orang yang menderita HIV. Termasuk juga
dicek TBC ada enggak itu pada pasien diabetes, pada pasien perokok, pada pasien pada orang-orang di penjara, di hunian padat. Tuh. Lalu memperkuat sistem informasi TB terpadu dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Lalu meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada ini multi drug resistant TB ini ya masalahnya ini ya. Sekarang untuk mencegah meningkatnya prevalensi HIV, pendekatannya apa? Edukasi pada kelompok risiko terkait pencegahan sekaman, penggunaan jarum suntik aman pada penasun ya. Penyediaan sarana tes HIV di Fasyankes, peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi, pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Ini ya, jadi ini sama ya. Jadi ibu hamil itu kalau segera diketahui apakah terkena HIV atau enggak, ini sangat penting ya kaitannya dengan supaya dia tidak menjadikan bayinya juga terkena HIV ya. Viral load-nya ditekan ya. Satu upaya yang dilakukan adalah screening HIV pada semua ibu hamil saat kontak pertama kali dengan tenaga kesehatan. Dengan screening ibu hamil sedini mungkin, diharapkan bisa terjalin kasus lebih awal, sehingga bisa dilakukan tata laksana untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya. Itu ya. Dan sekarang di Indonesia itu sudah sudah sangat lazim ya penyakit HIV itu ya. Sudah sangat lazim. Dulu di awal-awal kemunculannya kan apa ya Indonesia bisa seolah-olah kan gitu. Sekarang udah di sekitar kita itu sudah sangat sangat umum ya. Ini perlu kehati-hatian besar. Lalu untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan percepatan eliminasi malaria, perlu peningkatan pendekatan early diagnosis and treatment, EDAT ya. Peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kader malaria desa, penyediaan rapid diagnosis ya dan obat, dan peningkatan surveillance. Lalu penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi PD3E ya diantaranya difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, campak, poliomyelitis, hepatitis B, hemofilus influenza tipe B. Nah, terkait PD3I, perbaikan program imunisasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu meningkatkan cakupan imunisasi melalui peningkatan kegiatan luar gedung dan perbaikan pencatatan atau monitoring. Untuk mencapai UC ya, Universal Child Immunization, pada seluruh kabupaten atau kota sampai level desa. Peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan cold chain, ya, rantai dingin, dan peningkatan kapasitas SDM imunisasi. Jadi ini ya, tidak sekedar obatnya aja tersedia, tapi juga harus terjaga kualitasnya, termasuk SDM yang memberikan imunisasi. Maka termasuk standar kompetensi dokter Indonesia itu ya, terkait imunisasi, tata kelolanya. Sedangkan untuk memperkuat pengendalian penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka perlu peningkatan mitigasi. Apa itu mitigasi? Mitigasi itu kita namanya memitigasi itu misalnya nih kita mau melakukan suatu kegiatan. Lalu kita sudah mencatat, mengidentifikasi kemungkinan risikonya dan alternatif penanggulangannya. Itu namanya mitigasi ya. Maka ada istilah mitigasi bencana. Kalau di sini kan berarti mitigasi penyakit, mitigasi wabah ya. Terus peningkatan kemampuan deteksi atau diagnosis, termasuk penguatan sistem laboratorium nasional dan sistem surveillance. Surveillance itu kayak detektif ya. Jadi kayak detektif. Kalau sistem surveillance ini bagus, maka
bisa sebagai upaya untuk mencegah tadi tidak sampai terjadi KLB. Peningkatan kemampuan respon terhadap kasus yang muncul. Beberapa penyakit tropis terabaikan masih menjadi masalah di tadi saya sudah sampaikan ya, filariasis misalnya. Kusta, ini kalau di sekitar sini ya insya Allah nggak banyak juga ya, tapi ada daerah-daerah tertentu yang jadi kantong-kantong kusta ya. Frambusia, frambusia itu paten ya. Schistosomiasis, ini di Danau Lindu ya, kalau nggak salah di Sulawesi ya, bagian dari Sulawesi, schistosomiasis. Oke, lalu bagaimana upaya pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit menular? Kita bisa kembali pada prinsip ini ya, Dilkon ya, piramida dari Dil. Ini ya, tak besarkan. Bahwa ketika kita itu mau melakukan pendidikan, kita harus tahu dulu teorinya. Lalu yang kedua kita lihat sumber dayanya. Teorinya seperti ini. Kalau sumber dayanya memungkinkan, kita pilih yang bawah ya. Sumber daya waktu, sumber daya alat, sumber daya tenaga, sumber daya SDM, dan sebagainya. Kalau tersedia, pilih yang paling bawah. Kalau nggak tersedia, ya atasnya. Nggak tersedia, atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi. Terpaksanya ya paling atas. Paling atas ini hanya retake, hanya baca, hanya dikasih leaflet. Jadi kalau sekalian berpikir pendidikan kesehatan leaflet itu sebenarnya hanya paling bawah, paling atas ini ya. Kalau bisa jangan hanya leaflet ya. Semakin ke bawah ini semakin baik. Ini bisa dibaca ya. Learners are able to learning outcome. Ini ya. Yang kanan ini penjelasannya. Lalu di sini people generally remember. Jadi kalau semakin ke bawah ini akan semakin keren ya ininya. Kemudian ke bawah listen to lecture. Lalu watch still pictures. Lalu watch moving pictures. View exhibit. Watch demonstration. Participate in a hands-on workshop. Ini ya. Role play a situation. Saya kemarin pengabdian ke SD itu langsung praktek gitu. Jadi itu namanya role play a situation atau participate in a hand of workshop. Itu akan ingat mereka kalau nggak cuman kita kasih materi tapi kita bawain sabun, kita kasih sikat gigi, kita kasih pasta gigi, kita kasih alat peraga, langsung praktek kita tunggui ya. Mereka nanti akan mungkin itu akan teringat-ingat seumur hidup itu ya. Karena saya sendiri itu juga tahu bagaimana cara sikat gigi yang betul itu. Kebetulan dulu waktu jadi dokter di puskesmas, ada dokter gigi ngasih penyuluhan, saya dengarkan. Oh caranya gitu, teringat sampai sekarang ya. Udah puluhan tahun. Jadi anak SD kalau kita kasih kayak gitu, benar-benar dari materi, kita kasih pretest, post-test, habis itu benar-benar kita kasih airnya ya, kita ajak bareng-bareng, langsung sikat gigi bareng-bareng dengan cara yang benar, teorinya ya. Dari mulai cara memilih sikat giginya ya, kapan waktunya, itu kalau ini ya, participation, role play, ini mereka akan sangat masuk itu. Itu akan sangat masuk. Jadi ini experience Dilkon experience ya. Pengalaman belajar dari piramida Dil ini. Model simulasi real experience. Kemudian direct purposeful experience. Go through the real experience. Nah, ini yang paling bawah, kalau bisa ini paling bagus ya. Ini kita lihat yang kanan ini semakin ke bawah learning outcome-nya semakin tinggi. Atas kan teman bisa define, describe, please explain.
Yang di sini demonstrate, apply, practice. Yang di sini konkret ya, analyze, design, create, evaluate. Ini ya, ini prinsip pendidikan yang penting. Kalau mau pakai peraga, mau pakai metode itu ini. Dasarnya adalah ini nanti saudara-saudara sekalian. Jadi kalau buat makalah juga silahkan cari Dilcon Experience. Itu banyak di Google gambar ya. Jadi Dilcon of Experience itu is a model that incorporated several theories related to instructional design and learning processes. Dia merupakan satu model yang memasukkan ya berbagai macam teori terkait dengan desain pembelajaran dan proses pembelajaran. Selama 1960, Edgar Dale membuat teori bahwa pembelajar itu lebih memorinya kalau dia melakukan dibanding hanya kemudian membaca dan sebagainya. His research led to the development of the cone of experience. Penelitian dia lalu menghasilkan ini. Penelitiannya Pak Dil. Bukan Pak D ya, Pak Dil. Dale. Cone of experience. Today this learning by doing has become known as experiential learning or action learning. Hari ini learning by doing itu menjadi apa yang dikenal dengan experiential learning, pembelajaran experiential, pembelajaran yang berbasis pengalaman, or action learning, atau pembelajaran berbasis aksi. According to the research, the least effective method at a top, saya jelaskan ya, involve learning from information presented through verbal symptom, i.e. listening to spoken word. Tadi sudah. The most effective method at the bottom, ini kan, paling efektif ya yang paling bawah, involve direct purposeful learning experience, such as hand-on or field experience. Direct purposeful experiences represent reality of the closest thing to real everyday life. Jadi intinya semakin mendekati praktek yang nyata, maka metode pendidikannya semakin baik. Untuk kasus apapun sebetulnya bukannya pada penyakit menular ya. Kalau saya kemarin cuci tangan itu kan terkait penyakit menular juga. Terus sikat gigi sama juga ya. Juga terkait dengan penyakit infeksi. Baik, itu alhamdulillah sudah bisa saya selesaikan ya. Jadi hutang saya tinggal satu, semoga nanti bisa saya selesaikan di pekan depan. Saya kira itu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Sama-sama, mohon izin.